Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini tema kita adalah tentang bagaimana zakat bisa mengentaskan kemiskinan. Bapak Ibu semua, izin saya screen ya Bapak Ibu terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Apakah sudah kelihatan ya Mbak Tika ya? Sudah, Pak, tapi mungkin bisa di Zoom ya, Pak. Oke. Oke, sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Iya. Baik. Eh, Bapak Ibu semua, tentunya kemiskinan ini bukanlah suatu hal yang eh, hanya dibicarakan oleh agama kita, namun juga ini menjadi persoalan ya di negara kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini ada kondisi ya, kondisi terkini kemiskinan di Indonesia. Kita mulai dengan data-data ini Bapak Ibu. Di sini ada data 10 tahun ya. 10 tahun ini adalah tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Di tahun 2015, kemiskinan kita adalah di angka 28 juta orang Bapak Ibu. Kemudian terus berfluktuasi ya, naik turun naik turun. Saat ini ada di angka 23 juta orang miskin di Indonesia. Nah, ini adalah periode Maret ya Bapak Ibu ya, sampai dengan Maret ada 23 juta orang. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah eh, dari 280 juta penduduk Indonesia, itu 23 juta orangnya adalah orang miskin. Apa kategori orang miskin? Apa kategori orang miskin? Apa kategori orang miskin? Ini yang menjadi persoalan kita ya. Ini yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu semua. Yang pertama orang miskin itu adalah orang miskin itu jumlahnya adalah dengan pendapatan per kapita setiap bulan atau pengeluarannya setiap bulan itu adalah 595.000 atau hampir 600.000 sebulan Bapak Ibu. Jadi kemiskinan itu yang 23 juta orang itu Bapak Ibu adalah orang yang dengan sebulan dia hanya mengeluarkan untuk kebutuhan konsumsinya atau keperluannya itu adalah 600.000. Kita bulatkan saja 600.000. Nah, andaikan Bapak Ibu semua 600.000 Mbak Tika di Bekasi sebulan kira-kira cukup apa kurang Mbak Tika? Kurang, Pak. Kurang ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan di Indonesia ini ada kurang lebih 23 juta orang yang pengeluarannya 600.000 sebulan, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan kalau dinaikkan eh, kriterianya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan kriteria Bank Dunia, itu baru yang tadi kriterianya BPS Indonesia, kalau dibawakan ke kriteria Bank Dunia, maka menurut Bank Dunia lebih dari 23 juta orang.
yaitu hampir 50% penduduk Indonesia ini adalah orang miskin. Karena kriterianya $2 per hari. $2 itu berarti kurang lebih sekitar 40.000, Pak. 40.000 berarti sekitar 1.200.000 ya. Sekitar 2.100.000 sebulan. 1.200.000 sebulan ya. Betul. Nah, ada kurang lebih 190 juta orang di Indonesia ini yang pendapatannya atau pengeluarannya sebulan kurang dari 1.200.000. Nah, itu penduduk miskin versi Bank Dunia. Sedangkan versi BPS tadi Bapak Ibu itu hanyalah 600.000. Kalau versi Bank Dunia 1.200.000. Dan ini tidak suatu fakta yang menurut kita hampir tidak masuk akal, Pak. Bu, saya mungkin nggak masuk akal bagi saya. Pengeluaran orang ini adalah 600.000 sebulan, Pak. 600.000 sebulan. Saya yakin mungkin mahasiswa atau siswa SMA saja yang normal ya, mungkin lebih pengeluarannya 600.000 sebulan. Dan angka ini ada 23 juta orang di Indonesia yang penghasilannya di atas atau kurang dari 600.000 Bapak ya. Nah, inilah kondisi orang miskin di Indonesia. Selanjutnya, eh, orang miskin ini ternyata itu banyak terdapat di pedesaan, ya, banyak terdapat di desa-desa, Pak. Jadi jumlahnya ada sekitar, mohon maaf, sekitar 11 juta jiwa itu di kota, sedangkan 13 jutanya ada di desa. Jadi orang miskin ini itu lebih banyak di desa dibanding di kota, Bapak Ibu semua. Nah, itulah keadaan kemiskinan di negara kita. Kita lanjut, Pak. Kemudian juga ada eh, fakta atau data yang juga eh, belum pernah selesai, Bapak ya. Ada yang disebut dengan namanya Gini rasio. Ya, ini agak ekonomi dikit, Bapak Ibu ya. Gini rasio. Nah, Gini rasio itu ini, Pak, kesenjangan pendapatan antara orang kaya dengan orang miskin. Di negara kita itu ada namanya paradoks. Paradoks itu artinya apa ya, aneh lah gitu ya, atau bertentangan. Di satu sisi ekonomi kita tumbuh, tapi di satu sisi Gini rasio kita itu nggak pernah selesai, Pak. Angkanya datar nih dari tahun 2021 sampai dengan 2025 itu angka datar nih yang di tengah nih Bapak Ibu. 0,3 sekarang juga masih 0,3. Eh, masih 0,37. Ada 0,3. Artinya nggak pernah berkurang. Tapi kan ekonomi kita tumbuh ya. Yang pemerintah selalu bilang itu Pak ya, ekonomi kita tumbuh 8%, 7%, 5%. Setiap tahun tumbuh Pak. Rata-rata 5 atau 4%. Namun kesenjangan antara orang kaya orang miskin itu nggak pernah berubah. Hanya untuk orang kaya. Itu artinya ya Pak. Bukan kepada orang-orang miskin. Tumbuhnya bukan kepada orang-orang yang tidak mampu. Justru pertumbuhannya itu untuk orang-orang kaya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Gini rasio, Bapak Ibu. Jadi persoalan kita sebenarnya, jadi pertumbuhan itu, ya, pertumbuhan ekonomi kita itu tidak membuat kemiskinan menurun. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, walaupun pendapatan itu nggak merata. Selanjutnya, kita membutuhkan apa yang disebut dengan distribusi yang efektif. Nah, ini yang menjadi persoalan ini. Di satu sisi angka kemiskinan sangat tinggi, di satu sisi ekonomi kita tumbuh, namun Gini rasio kita masih tetap tidak berubah. Artinya antara orang kaya dengan orang miskin itu jurangnya semakin semakin dalam walaupun ekonomi kita tumbuh. Dengan kata lain,
ekonomi negara kita tumbuh bukan untuk orang-orang miskin. Nah, itu kesimpulannya begitu, Pak. Jadi, walaupun ekonomi kita maju, ternyata itu tidak berdampak kepada perekonomian orang-orang miskin. Gitu ya, tidak mengangkat harkat dan martabat orang-orang miskin. Nah, ini yang terjadi dengan kita Bapak Ibu semua. Selanjutnya, kalau begitu, di mana zakat sebagai solusi ya untuk mengatasi pengentasan kemiskinan itu? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kita ingin lihat juga, Pak, di Indonesia ini apakah zakat benar-benar efektif mengatasi kemiskinan atau tidak. Nah, sebelum kita lihat ke sana, kita ingin lihat beberapa penelitian ya, dari berbagai negara, Bapak Ibu, tentang apakah zakat itu bisa berhasil mengentaskan kemiskinan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan di Nigeria nih, ya, di Nigeria. Nah, ternyata di Nigeria itu zakat mampu memperkuat keadilan sosial, ya, atau dia mampu mengurangi kesenjangan ekonomi. Ini menurut penelitian si beliau ini Bapak Ibu ya di tahun sekarang ya berdasarkan jurnal yang ada di Global Affairs and Rural Development di Nigeria. Terus juga Malaysia. Di Malaysia ternyata juga menurut penelitian Ahmad dan Dawam ini itu mengatakan zakat dari lembaga zakat Malaysia itu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi. Jadi di Nigeria, kemudian di Malaysia itu terbukti zakat mampu mengurangi kemiskinan. Selanjutnya kita coba lihat juga di Afghanistan. Ya. Di Afghanistan itu ternyata juga zakat adalah sebagai mekanisme utama pemberdayaan masyarakat miskin justru. Bahkan dia sebagai pemulihan ekonomi pasca konflik di wilayah yang berisiko tinggi kemiskinan di Afghanistan. Nah, selanjutnya adalah di Uganda. Bapak Ibu mungkin tahu lah ya negara-negara Uganda, Afghanistan, atau Nigeria ini negara-negara miskin. Mungkin Malaysia yang tidak di antara yang contoh kita ini. Nah, di Uganda itu juga sama. Jadi studi ini menyimpulkan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat secara internasional itu mampu menurunkan kemiskinan ekstrim, bahkan kemiskinan ekstrim ya, di wilayah Afrika Timur. Nah, ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang di berbagai negara ya, dengan mayoritas Muslim dan juga negara-negara yang mayoritas masyarakatnya masih miskin, gitu ya, seperti di Afghanistan, Nigeria ataupun di Uganda. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga sama. Ini ada dua penelitian terbaru ya yang saya sampaikan, penelitian Cahyani dan penelitian Indahwati ini. Mereka menyimpulkan ini di Basnas Situbondo nih ya, itu mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha kecil berbasis dana zakat. Jadi zakat produktif yang dikelola oleh Basnas di sini itu mampu mengembangkan usaha kecil di situ. Selanjutnya juga ada program Kampung Zakat Terpadu ya. Menurut penelitiannya si Indahwati ini, Kampung Zakat Terpadu itu ternyata berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dengan optimalisasi dana zakat untuk pelatihan, pembiayaan usaha, dan juga pemberdayaan sosial ekonomi. Jadi Bapak Ibu semua, berdasarkan semua penelitian-penelitian ini, ternyata terbukti secara ilmiah dan akademik, ya, zakat itu efektif dalam pengentasan kemiskinan. Nah, jadi hasil-hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwasanya pengelolaan zakat yang profesional, tepat sasaran, itu dapat menjadi instrumen vital dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, ini kita lihat peran zakat dalam pengentasan pengentasan kemiskinan. Baik. Selanjutnya,
Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dampak dari pengelolaan zakat di Indonesia? Nah, kita akan lebih banyak membahas zakat yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi dengan zakat di Indonesia, kita Bapak Ibu ya. Pertama adalah pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Alhamdulillah. Khususnya di tahun 2024 Pak ya. Kalau dari tahun 2025 sekarang ini belum selesai ya, belum habis tahun. Nah, peningkatan jumlah pengelolaan zakat, kepatuhan pelaporan yang tinggi gitu ya. Jadi ada banyak hal yang positif tentang pengelolaan zakat di Indonesia 2024 ini. Apa yang positif di antaranya? Contohnya ini, jumlah pengelola zakat tuh bertambah, Pak. Ya, lasnya bertambah gitu ya. Kemudian apalagi yang bertambah? Ternyata las-las ini tuh punya kepatuhan pelaporan yang baik, gitu ya. Tidak hanya itu, dia juga dia juga tumbuh ya, dana yang terkumpul juga lebih banyak. Kemudian juga tersalurkan dan menegaskan peran strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial. Jadi ini hal-hal yang terjadi di 2024. Selanjutnya, berapa dana yang bisa terkumpul? Ya. Yang pertama, untuk tahun 2024 ini Bapak Ibu semua, dana ZISWAF dan dana sosial keagamaan lainnya atau DSKL, ZIS DSKL istilahnya, itu hampir terkumpul di Indonesia saat ini. Jumlahnya adalah 40,51 triliun Bapak Ibu semua. Itu angka yang luar biasa. Itu meningkat. Peningkatannya luar biasa. 23, maaf, 25,34% dari tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwasanya publik mulai menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap efektivitas zakat di Indonesia. Jadi tahun 2024 kemarin, dana ZIS DSKL yang berhasil dikumpul adalah hampir 40,5 triliun Bapak Ibu semua. Selanjutnya apa? Dari 40 triliun itu dana yang tersalurkan hampir atau sebesar 39,51 triliun, Pak, yang sudah tersalurkan. Berarti kurang lebih masih ada sisa 1 triliunan, ya. 1 triliunan dalam bentuk saldo. Nah, 39 triliun digunakan untuk pemberdayaan asnaf-asnaf zakat ini luar biasa. Selanjutnya, berapa mustahik yang terbantu di Indonesia ini? Jumlahnya adalah hampir 74,79 juta. Sedangkan tadi penduduk miskin kita berapa Bapak Ibu? Hanya 23 juta. Sedangkan orang yang terbantu oleh dana zakat di Indonesia ini hampir 75 juta orang. Nah, selanjutnya adalah berapa orang yang menjadi muzaki ya untuk di tahun 2024. Yang menjadi muzaki untuk tahun 2024 ini hampir 27 juta orang. Berarti dengan bahasa lain 27 juta orang itu membayar zakat di Indonesia ini. Itu angka yang cukup besar sekali ya. Dan bukan hanya perorangan, bahkan perusahaan atau badan ya. Perusahaan atau badan yang membayar zakat itu nilainya hampir 300 ribuan badan atau perusahaan yang membayar zakat. Nah, ini adalah angka-angka yang memperlihatkan kepada kita kondisi pengelolaan zakat di Indonesia. Bahwasanya di tahun 2024 ini kita sudah berhasil mengumpulkan dana zakat sebanyak 40,51 triliun rupiah. Dan sudah menyalurkannya 39 triliun rupiah. Berarti penyaluran dana zakat tertinggi itu ada di program kemanusiaan, yaitu naik sebesar 40%, dan asnaf fakir miskin. Nah, Bapak Ibu lihat nih, fakir miskin itu hampir didistribusikan dari dana zakat sebesar 8,65 triliun, ya.
8,65 triliun itu untuk orang-orang fakir dan miskin. Oke, ini menarik, Pak. Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi kalau nggak ada dana zakat. Berarti ada dana yang sebesar 8,6 triliun itu tidak tersalurkan kepada fakir miskin. Ya. Dan tentunya kehidupan mereka tidak akan lebih baik ya kalau dana zakatnya tidak tersalurkan ke mereka. Juga ada asnaf rikob dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini menandakan data ini bersumber dari laporan pengelolaan zakat nasional akhir tahun 2024 ya dari data Basnas Bapak Ibu semua. Nah, ini kondisi pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan kita adalah kalau tadi zakat itu sudah mampu eh, terkumpul 40 triliun, pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah zakat itu sudah mampu mengentaskan kemiskinan? Kalau sudah, berapa banyak zakat itu mampu mengentaskan kemiskinan? Nah, ini data juga dari Basnas, Bapak Ibu. Pengelolaan zakat itu secara nasional sudah berhasil. Bapak Ibu lihat angkanya. 1,3 juta orang dari kemiskinan melalui dana zakat. Termasuk 700 ribu orang diantaranya dari kemiskinan ekstrim. Nah, Bapak Ibu semua, di tahun 2024 ini, dengan dana zakat yang sudah kita tunaikan itu, dan yang sudah dikelola oleh berbagai las dan Basnas serta Basda, itu mampu membuat orang miskin keluar dari kemiskinan sebanyak 1,3 juta orang. Sebanyak 1,3 juta orang. Atau berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia itu sebesar 5,61%. Ya, sebesar 5,61%. Nah, pembagiannya seperti ini. Basnas itu mampu mengeluarkan orang dari kemiskinan 80 ribu orang, Pak. Basnas provinsi dan kabupaten kota ini sebesar 400 ribu orang atau hampir 500 ribu orang. Yang paling besar mengeluarkan orang dari posisi orang miskin adalah lembaga amil zakat, yaitu hampir lebih dari 900 ribu orang. Di total semuanya tadi adalah sebesar 1,3 juta orang. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, zakat di samping hasil penelitian-penelitian orang-orang tadi ya di Uganda, di Afghanistan, di Malaysia, ternyata di Indonesia kita punya angka bahwasanya zakat itu sudah mampu mengentaskan kemiskinan orang sebanyak 1,3 juta di tahun 2024 kemarin. Dan kontribusi yang paling besar itu dilakukan oleh lembaga amil zakat, yaitu hampir 1 jutaan orang. Nah, Bapak Ibu semuanya, kinerja ini menunjukkan peran krusial ya lembaga pengelola zakat dalam upaya membebaskan jutaan jiwa dari jerat kemiskinan. Jadi sebanyak 23 juta orang tadi ya yang hanya penghasilannya 600 ribu sebulan, ternyata dengan adanya zakat itu mampu mengurangi jumlah itu dan membantu mereka berdasarkan distribusi program yang sudah dilakukan oleh Basnas maupun lembaga amil zakat. Ini bersumber juga dari laporan zakat dan kemiskinan Basnas RI di bulan Februari 2025 kemarin. Bapak Ibu semua, dari semua angka-angka ini ya, maka kita benar-benar yakin ya, hakul yakin ya bahwasanya zakat itu adalah salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan. Tidak hanya di Indonesia, beberapa riset di negara-negara di luar negeri itu juga membuktikan ternyata zakat mampu mengentaskan kemiskinan. Kita juga melihat data dari eh, Basnas ya, laporan Basnas ternyata sudah berhasil
mengentaskan kemiskinan dengan angka yang lumayan besar gitu ya, hampir 1,3 juta jiwa. Bapak Ibu semua, dengan kata lain, zakat di samping dia punya nilai ibadah, dia juga mampu mengangkat harkat martabat saudara-saudara kita yang ada dalam status orang miskin. Makanya zakat itu adalah pilarnya Islam. Kenapa dia pilar? Karena dia bagian dari rukun rukun Islam. Di samping dia bagian dari rukun agama kita, dia juga sebagai alat untuk membantu permasalahan sosial, khususnya tentang kemiskinan. Makanya zakat adalah kewajiban agama dan pada saat yang sama, zakat itu sebenarnya melakukan pemerataan kekayaan, ya, pemerataan kekayaan atau redistribusi kekayaan. Nah, jadi kalau zakat berjalan sepenuhnya, maka Gini rasio tadi Bapak Ibu yang tidak pernah berubah, Gini rasio kita itu harusnya nggak terjadi. Artinya gap antara orang kaya dengan orang miskin itu harusnya nggak terlalu jauh. Atau kalaupun jauh, harusnya semakin pendek atau semakin sempit jarak rasio antara pendapatan orang kaya dengan pendapatan orang yang miskin. Tidak seperti yang terjadi saat ini sudah 5 tahun gini rasio kita tidak berubah atau tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, pada saat kita membayar zakat, sebenarnya ada dua hal yang kita lakukan bersamaan. Jadi ibarat pepatah sambil menyelam minum air kita sebenarnya. Pada saat yang sama kita menjalankan kewajiban agama dan pada saat yang sama kita sedang melakukan redistribusi kekayaan. Nah, ini sedikit berbeda dengan sholat contohnya Pak Ibu ya. Kalau sholat itu manfaatnya hanya benar-benar ke kita gitu ya, ke ketenangan hati, menjalankan ibadah, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Ada dimensi sosialnya, tapi dimensi ekonominya tidak terasa kalau sholat. Kalau dimensi sosialnya mungkin silaturahim kita bisa di masjid gitu ya. Dengan tetangga bisa ketemu di masjid. Tapi dimensi ekonominya tidak langsung ya, tidak langsung sebagaimana dimensi ekonomi daripada zakat. Ya memang langsung terasa manfaatnya oleh orang-orang fakir ataupun orang-orang miskin. Nah, ini dua hal Bapak Ibu, eh, poin ya yang akan kita dapatkan pada saat kita menunaikan zakat. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kondisi zakat Indonesia. Sekarang coba kita lihat potensinya. Nah, potensi zakat di Indonesia ini Bapak Ibu, ternyata itu hampir 300 triliun. Nah, kalau tadi belum kita sampaikan ini, potensi zakat di Indonesia itu adalah 300 triliun. Sedangkan berdasarkan data tadi, yang baru kita terkumpulkan hanyalah 40 triliun. Bapak Ibu coba bayangkan, 40 dari 300 ini eh, kurang lebih 13% ya. 13% dari potensi yang bisa kita kumpulkan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita hanya mampu mengumpulkan 13%. Separuh dari potensi saja kita belum mampu mengumpulkannya. Nah, dan ini dengan hanya angka 40 triliun saja Bapak Ibu, ya, kita sudah mampu mengentaskan kemiskinan 1,3 juta orang. Oke, 1,3 juta. Bapak Ibu bayangkan, kalau angka ini tercapai, ya, angka ini tercapai. 40 triliun ini adalah 9 kalinya 300 triliun. Anggaplah 9 kali Bapak Ibu, lebih ya. Ya anggaplah 9 kali aja, kita permudah aja.
9 kali 4 28 ya, betul. 9 kali 4 36 ya. Kurang lebih begitulah ya. Nah, 8 lah, 8. 8 kali. 8 kali 4 32. Nah, 8 kali, Pak. 8 kali daripada 300 triliun. Artinya apa? Kalau dengan 40 triliun saja kita berhasil mengentaskan 1,3 juta orang, maka kalau 300 triliun berarti 1,3 ini kita kalikan aja 8. Ya. Berapa hasilnya, Pak? 8 kali 3 berarti kurang lebih 10,4 juta orang. Anggaplah kita bulatkan aja 10 juta. Oke. Bapak Ibu semuanya, kalau semua potensi zakat ini bisa kita maksimalkan, insya Allah akan ada 10 juta orang yang keluar dari garis kemiskinan. Dari 23 juta orang tadi yang miskin, tinggal separuhnya lagi, Pak. Karena 10-nya sudah dientaskan oleh dana zakat. Nah, jadi negara sebenarnya nggak repot-repot lagi ngurusin orang miskin, ya Pak ya. Karena zakat sudah separuh ngurusin mereka ini, ya, ngurusin orang-orang miskin ini. Jadi tinggal lagi orang miskin di Indonesia 13 juta. Nah, negara tinggal ngurusin yang 13 juta lagi, Pak. Jadi kita membantu negara sebenarnya untuk eh, mengurusin orang-orang miskin. Nah, ini yang belum 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 terwujud di kita Bapak Ibu ya. Belum terwujud di kita. Karena kita baru mampu mengumpulkan sebesar 40 triliun ya. Padahal potensinya adalah 40 mohon maaf 300 triliun. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama. Selanjutnya adalah potensi zakat kita, preferensi lembaga tidak resmi. Nah, jadi ada asumsi nih, pembayar zakat itu memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga tidak resmi atau langsung. Sehingga apa? Sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan. Salah satu kelemahan langsung ini Bapak Ibu adalah dia tidak punya program pembinaan terhadap muzaki. Tidak ada program pendampingan. Tidak ada program pendidikan. Tidak ada program keberlanjutan, tidak terukur, bahasa sederhananya begitu mungkin ya, tidak terukur, hanya sekedar memberi habis itu lepas. Nah, hal ini sebenarnya berpotensi untuk zakat itu tidak mampu meningkatkan eh, efektivitas sasarannya, sehingga orang yang dibayar zakat dia tidak bisa keluar dari kemiskinan karena tidak ada pendampingan, tidak ada pengawasan, tidak ada pendidikan, ya. Kalau eh, contohnya saya ngasih zakat gitu ya ke orang, saya nggak bisa mantau dana saya ini apakah efektif atau tidak digunakan oleh dia gitu ya, apakah dibelikan ke yang lain atau yang lain atau jangan-jangan mungkin dia bukan orang yang berhak menerimanya. Nah, ini salah satu problem kalau zakat itu eh, tidak diakomodir atau dimanage dengan tepat sasaran. Salah satu supaya dia tepat sasaran adalah dengan membayarkannya kepada lembaga amil zakat yang resmi, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian adalah kita punya istilah nanti namanya zakat produktif. Nah, zakat produktif. Zakat produktif ini adalah andalan ya, andalan Bapak Ibu di dalam mengangkat posisi para duafa tadi, yaitu fakir miskin, menjadi orang yang keluar dari kemiskinan. Itu mekanismenya, salah satu mekanisme andalan kita adalah menggunakan apa yang disebut dengan namanya zakat produktif. Nah, kondisi kita saat ini adalah alokasi zakat produktif itu masih terbatas karena berbagai kendala dalam pengelolaan, administrasi, dan pendampingan mustahil. Jadi, tiga hal ini adalah persoalan-persoalan atau potensi-potensi yang masih menjadi challenge ya, tantangan bagi kita di Indonesia. Sehingga
zakat yang potensinya 3 triliun ini itu belum maksimal kita kita kumpulkan dengan baik dan belum kita maksimal distribusikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu semua, ini potensi zakat di Indonesia yang belum maksimal. Nah, selanjutnya kita membahas tentang lembaga amil zakat itu sendiri. Karena tadi Bapak Ibu lihat hampir 75% orang miskin yang keluar dari garis kemiskinan melalui zakat itu merupakan peran dari LAS, merupakan peran dari lembaga amil zakat. Nah, makanya penekanannya nanti akan banyak kepada lembaga amil zakat karena terbukti secara data teman-teman di LAS itu mampu berkontribusi dalam meningkatkan eh, status ya orang-orang miskin untuk keluar dari kemiskinan. Oke. Peran strategis LAS ya, lembaga amil zakat seperti Basnas atau Lazis lainnya itu berperan krusial sebagai eh, sebagai pengelola zakat yang profesional dan terpercaya. Apa fungsi utama teman-teman dari LAS ini? Ya, jadi sederhananya bisa kita bilang, kalau LAS ini tidak profesional, Pak, Bu, maka zakat itu bisa kita simpulkan tidak begitu efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, sehingga fungsi mereka apa? Fungsi utama dari LAS itu adalah ini. Pertama, mengelola zakat secara sistematis dan transparan. Sistematis ini itu bisa kita artikan LAS tadi, ya. LAS ini harus mengelola zakat itu aturan, sesuai aturan. Baik aturan agama maupun aturan negara. Nah, aturan agama itu asnafnya, nisabnya, haulnya, kemudian juga nanti ada beberapa ijtihad di lapangan tentang zakat-zakat kontemporer seperti apa. Nah, kemudian juga sistematis itu didefinisikan sebagai dia mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah, ya. Inilah yang dipahami sebagai atau fungsi utama daripada LAS supaya aman syar'i gitu ya Bapak Ibu semua. Dan aman NKRI ada 3 aman apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk LAS ini. Nah, selanjutnya yang juga fungsi penting dari LAS itu adalah dia harus transparan. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini menarik. Kenapa harus transparan? Nah, jawabannya karena LAS ini dia mengelola uang masyarakat, ya, bukan uang perusahaan atau uang keluarga atau uang pribadi. Dia mengelola uang umat kalau bahasa kitanya. Untuk membuat umat percaya, maka kunci daripada kepercayaan itu adalah transparan. Jadi silas tadi harus mampu mengelola zakat secara sistematis sesuai aturan dengan baik aturan syariat agama maupun aturan negara. Pada saat yang sama, dia harus mengelolanya secara transparan. Ya, inilah fungsi yang pertama daripada LAS, Bapak Ibu. Selanjutnya, challenge bagi LAS itu adalah dia harus mampu memastikan programnya itu adalah tepat sasaran. Nah, memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada mustahik. Jadi jangan sampai penyaluran dana zakat itu di luar daripada ketentuan syar'i atau ketentuan syariat Islam yang sudah ditetapkan sehingga dia nanti bisa dibilang tidak tepat sasaran. Selanjutnya, si lembaga LAS ini supaya dia tepat sasaran, maka dia harus mampu melakukan verifikasi dan pendataan yang akurat. Nah, inilah yang tadi saya singgung, Bapak Ibu, yang tidak bisa dilakukan oleh individu, ya, karena mungkin
tidak punya waktu ya untuk mendata, atau mungkin dia tidak ya karena kesibukan pekerjaan untuk mencari nafkah keluarga tidak bisa melakukan pendataan yang akurat terkait dengan program zakat, andaikan itu dilakukan secara individu. Nah, maka peran lembaga amil zakat ini menjadi sangat penting supaya benar-benar zakat itu mampu mengentaskan kemiskinan. Nah, LAS tidak hanya menyalurkan bantuan konsumtif. Nah, ini yang tadi kita singgung di awal yang disebut dengan zakat produktif ya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi. Ya, program pemberdayaan ekonomi. Berkelanjutan. Nah, ini kata kuncinya, berkelanjutan. Seperti pelatihan skill dan bantuan modal usaha mikro. Nah, Bapak Ibu semua, langkah-langkah inilah yang harus difikirkan bersama oleh para pengelola lembaga amil zakat atau pengelola dana umat, bagaimana target kemiskinan itu bisa dari tahun ke tahun bertambah efektif, bertambah banyak manfaatnya, dan bertambah banyak orang miskin yang keluar dari kemiskinan. Nah, ini eh, dibutuhkan eh, hal-hal yang selanjutnya akan kita bahas. Apa itu? Yaitu inovasi. Nah, inovasi. Bapak Ibu semua, kalau dalam bahasa agamanya, inovasi itu dalam bahasa fikih ya Bapak Ibu ya. Inovasi itu identik dengan, kalau di fikih itu pembahasan inovasi itu istilahnya ijtihad. Ya. Kalau dalam bahasa manajemen namanya inovasi. Ya. Nah, di dalam pengelolaan zakat supaya potensi yang 300 triliun tadi ya itu bisa optimal, maka si zakat tadi maupun si pengelola zakat itu harus benar-benar berpikir keras ya, melakukan inovasi-inovasi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya supaya efektif? Bagaimana perkumpulan dana supaya lebih efektif? Nah, hal-hal ini disebut dengan namanya inovasi dan optimalisasi pengelolaan zakat. Jadi bisa mengadopsi strategi modern. Saat ini banyak sekali eh, ilmu-ilmu yang terkait dengan perkembangan manajemen, mengelola organisasi, mengelola uang ya, yang bisa dipakai dan itu harus digunakan untuk meningkatkan efektivitas atau optimalisasi pengelolaan zakat. Dulu Bapak Ibu, sewaktu di zaman Umar bin Khattab ya, itu Umar mencontoh manajemen administrasi Persia dan Romawi ya, ke diadopsinya masuk ke dalam sistem manajemen APBN-nya Islam pada waktu itu di zaman Umar bin Khattab. Terbukti pada saat Umar mengadopsi manajemen administrasi keuangannya kerajaan Persia dan Romawi, itu membuat Islam lebih efektif dan efisien mengelola anggaran negaranya pada waktu itu. Namanya dulu Ad-Diwan ya, Ad-Diwan. Jadi Kementerian Keuangan kalau sekarang namanya. Nah, Umar bin Khattab tuh mengadopsi pola-pola modern yang pada saat itu yang maju kan Romawi sama Persia. Jadi itu diadopsi oleh umat. Akibatnya luar biasa. Umar mampu mengembangkan agama Islam sangat luas dengan manajemen yang efisien. Nah, pola-pola pengelolaan zakat itu juga harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Sebagaimana Umar mengembangkan APBN Islam ya dengan mengadopsi manajemen-manajemen modern. Nah, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dan optimalisasi pengelolaan zakat. Jadi kalau kita berhenti berinovasi, berhenti mengoptimalkan berkreasi tentang pengelolaan zakat, kita akan tidak mampu mencapai potensi zakat yang sesungguhnya di Indonesia. Nah, ini beberapa strategi optimalisasi zakat ya yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi. Yang pertama adalah perluasan cakupan harta. Ya, makanya sekarang ada sederhananya ini adalah memperluas jenis harta yang dikenai zakat untuk mencakup sektor ekonomi modern seperti investasi, saham, properti demi keadilan yang komprehensif. Jadi Bapak Ibu
semua, kalau di dalam Al-Quran itu hanya ada zakat-zakat yang sifatnya uh, ada dalil uh, ada dalil qot'inya, dalil pastinya. Namun zakat-zakat yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis itu yang kita bahas di bulan sebelumnya disebut dengan namanya zakat kontemporer. Ya, zakat yang merupakan itu ijtihad para ulama. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yusuf Qaradawi tentang perluasan cakupan harta. Orang sekarang ada saham, orang sekarang ada apartemen yang disewakan, orang sekarang ada hotel, orang sekarang ada sukuk gitu ya, orang sekarang ada fintech dan lain-lain dan lain-lain. Nah, atau ada yang jadi YouTuber gitu ya, YouTuber kemudian ada apa istilahnya sekarang itu affiliate ya, affiliate selebgram selebgram gitu ya. Ini harus dimaknai sebagai perluasan cakupan harta yang kena zakat gitu ya. Makanya harus jeli para pengelola zakat melihat potensi-potensi zakat baru yang bisa dilakukan oleh lembaga atau pengelola pengelola zakat. Sehingga apa? Dana zakat yang terkumpul bisa lebih banyak ya sesuai dengan potensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Itu yang pertama. Jadi harus banyak eh, cakupan harta yang bisa dikenakan zakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, pengelolaan lokal terpadu. Jadi mengoptimalkan pengelolaan zakat secara lokal dengan koordinasi dari lembaga pusat untuk memahami kebutuhan spesifik setiap daerah. Nah, ini menarik Bapak Ibu semua. Bagaimana sebenarnya kalau zakat itu terlalu terpusat di satu, soalnya di Jakarta gitu ya, Basnas saja yang ada gitu ya, maka potensi-potensi lokal daerah itu bisa tidak tergarap maksimal. Karena tadi kita sudah bahas kemiskinan itu banyaknya di desa dibanding di kota ternyata Bapak Ibu. Itu otomatis kewajiban agama kita adalah kita harus memaksimalkan potensi zakat yang ada di daerah supaya dana zakatnya bisa langsung berdampak kepada orang-orang miskin yang ada di daerah itu sendiri. Tahu karena memang faktanya kemiskinan banyak di daerah dibanding di kota. Itu datanya sudah kita sampaikan tadi. Jadi Yusuf Qaradawi menyampaikan salah satu strategi untuk optimalisasi zakat itu adalah bagaimana membuat pusat-pusat zakat di daerah-daerah gitu ya, di daerah-daerah. Jadi bukan hanya di kota-kota besar atau di pusat-pusat kota, namun itu harus dikembangkan sampai ke daerah-daerah. Dan ini sejalan dengan data BPS tadi, ternyata orang miskin tuh banyaknya ada di daerah gitu ya, bukan di kota-kota besar. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya? Selanjutnya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan zakat menurut Sukardawi adalah tidak bisa lepas dari peran peran pemerintah. Jadi melibatkan pemerintah dalam pengelolaan dan membuat regulasi tentang zakat gitu ya, untuk menghindari kepentingan pribadi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Mohon maaf Bapak Ibu, beberapa tahun kemarin kita mendapat berita yang tidak mengenakkan ya terkait salah satu lembaga amil zakat yang berkasus gitu ya, yang berkasus ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya dan itu kasusnya luar biasa. Dan itu lembaga amil zakat yang sangat besar gitu ya. Nah, tentunya kita tidak ingin itu terjadi lagi ya. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Kepercayaan publik akan semakin tinggi ya terhadap lembaga amil zakat kita. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir ya, harus hadir membentuk regulasi yang memperkuat institusi pengelola zakat serta memberikan apa ya upgrading gitu ya, meng-scale up lembaga amil zakat ini supaya dia semakin akuntabel, semakin transparan dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Nah, tentunya untuk mewujudkan itu pemerintah harus ikut turun tangan dan membantu pengelolaan zakat ini supaya lebih efektif dan efisien. Nah, baru-baru ini Bapak Ibu semua, MUI itu mengeluarkan fatwa bahwasanya zakat gitu ya, itu bukanlah uang negara.
Sehingga orang yang mengambil uang zakat gitu ya, kayak kasus yang di lembaga amil zakat kemarin itu nggak bisa dibilang koruptor gitu ya. Tapi maling duit umat mungkin ya sebutnya ya, bukan mengambil uang negara. Karena itu bukan zakat bukanlah uang negara. Sehingga pola auditnya, pola pengelolaannya tidak bisa mengikuti aturan-aturan keuangan negara. Artinya dia nggak masuk di dalam APBN. Maka oleh karena itu pemerintah harus mampu memposisikan dirinya sebagai apa ya fasilitator untuk optimalisasi pengelolaan zakat khususnya di Indonesia. Nah, inilah Bapak Ibu semua berharap dengan adanya peran pemerintah, optimalisasi dana zakat kita bisa lebih baik. Ini beberapa strategi optimalisasi yang disarankan oleh Yusuf Kordowi. Yang pertama tadi ada bagaimana harta cakupannya semakin diperluas. Yang kedua, semakin bukan hanya hartanya yang diperluas, tapi wilayah pengelolaannya juga diperluas sampai ke daerah-daerah. Terakhir adalah bagaimana pemerintah bisa ikut berperan dalam mengelola dana zakat ini. Khususnya untuk regulasinya gitu ya, khususnya untuk regulasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, ada istilah yang kita sebut dengan zakat produktif. Nah, zakat produktif ini tentunya punya tujuan yang paling utama itu adalah mengentaskan kemiskinan, mewujudkan orang miskin menjadi nggak miskin lagi. Nah, inilah tujuan utama sebenarnya dari zakat produktif ya. Dan ini udah dijalankan sebagian besar oleh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Dan mereka pasti punya program namanya zakat produktif. Yang di mana zakat produktif ini target utamanya tadi mengubah mustahik menjadi muzaki, walaupun tidak segampang mengucapkannya ya, Bapak Ibu. Banyak juga yang gagal itu program gitu ya. Tapi spiritnya akan tetap dijaga karena tanpa spirit seperti itu kita tidak akan pernah keluar ya atau tidak akan pernah mengangkat darjat para mustahik tadi menjadi muzaki. Apa bentuknya? Bentuk yang pertama adalah biasanya itu modal usaha, ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau sudah namanya zakat produktif, itu pasti dana zakatnya tidak mengarah ke hal-hal yang sifatnya konsumtif untuk makan, untuk beli pakaian, untuk beli apa ya, untuk beli perumahan atau sekolah, tidak. Tapi untuk modal usaha, ya. Jadi zakat tadi disalurkan sebagai modal usaha yang mendukung kemandirian ekonomi mustahik, bukan sekedar bantuan konsumtif. Nah, program-program ini Bapak Ibu sudah digalakkan oleh sebagian besar LAS dan BAS ya. Ada kalau di Basnas itu ada namanya Zmart gitu ya. Kemudian kalau di GIS Peduli namanya apa Mbak Tika atau Pak Doni yang zakat produktif? Namanya Gemaker Bapak, UMKM. Oke, Gemaker UMKM, Masya Allah. Ini meniru program yang ada di Pakistan sebenarnya ya, Gemaker. Nah, Bapak Ibu semua, program-program zakat produktif ini benar-benar bertujuan supaya kemiskinan bisa hilang ya dari orang-orang yang masuk ke kategori miskin atau fakir. Nah, untuk mewujudkan zakat produktif ini tidak hanya lembaga amil zakatnya sendirian berjalan, tapi dibutuhkan kolaborasi ya, multi pihak, sinergi antara lembaga zakat, pemerintah desa. Kenapa pemerintah desa? Nah, tadi kita tertarik dengan data, ternyata kemiskinan banyaknya di daerah gitu ya, dan juga teknologi finansial. Nah, sekarang kan banyak orang terjebak pinjol, Bapak Ibu ya, terjebak pinjol, terjebak judol, terjebak pay letter. Nah, harusnya sebenarnya kalau kita mau berinovasi, ya bagaimana mungkin harusnya zakat produktif itu juga bisa diakses melalui sistem seperti pinjol gitu Pak ya. Tapi namanya zakat produktif supaya mereka tidak terjebak dengan riba, supaya mereka tidak terjebak dengan pinjaman yang tidak berkesudahan. Kasihan Pak sebenarnya, kasihan mereka ya terjebak ke dalam zona-zona pinjaman-pinjaman riba dan karena mereka nggak tahu lagi harus seperti apa. Dan aksesnya mudah. Iklannya setiap saat ada di YouTube.
tenornya tinggi gitu ya. Kemudian cairnya cepat, syaratnya mudah. Nah, ini harusnya bisa kita replikasi ya. Pola-pola pinjol, judol dan pay later harusnya bisa direplikasi dalam bentuk zakat produktif. Nah, ini idenya menarik nih ya. Mbak Tika ya Pak Doni. Ide menarik kalau GIS peduli bisa mengembangkan aplikasi seperti ini, mereplikasi ala-ala pinjol tapi sebenarnya ini zakat produktif gitu ya. Sehingga orang-orang tidak terjebak dengan riba dan orang-orang yang miskin tadi bisa keluar dari zona kemiskinan itu. Nah, ini inovasi Bapak Ibu ya. Ini yang dimaksud tadi dengan inovasi pengelolaan zakat. Selanjutnya eh, yang lebih besar ada namanya SDGs ya, uh, Sustainable Development Goals. Jadi zakat itu sebenarnya mendukung program dunia untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya zakat produktif itu juga mendukung program-program dunia ya yang dilakukan oleh semua negara di dunia yang dikomitmenkan dalam bentuk program namanya SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi Bapak Ibu semua, ternyata zakat produktif itu benar-benar suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Apa dampak jangka panjangnya? Dampak jangka panjangnya adalah zakat produktif menciptakan siklus pemberdayaan berkelanjutan, di mana mustahik hari ini dapat menjadi muzaki di masa depan. Amin ya robbal alamin. Yang 23 juta orang tadi Bapak Ibu, itu suatu saat bisa hilang. Berapa tadi hilangnya? 10 juta ya melalui zakat. Udah kita hitung-hitung tadi Pak. Kalau 40 juta yang hilang dari kemiskinan 1,3 juta. Kalau terkumpul semua dana zakat 300 triliun, mohon maaf tadi 40 triliun. 300 triliun itu yang hilang adalah 10 juta orang dari kemiskinan. Ini bisa kita wujudkan bersama dengan kolaborasi multi pihak ya, kolaborasi lembaga amil zakat, pemerintah desa dan penggunaan teknologi ya. Bapak Ibu semua, ternyata zakat adalah kunci pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Jadi potensi besar untuk perubahan, zakat memiliki potensi luar biasa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Jika dikelola secara optimal, profesional, dan transparan oleh lembaga yang amanah. Nah, lembaga yang selanjutnya adalah zakat ini sebenarnya ada peran yang sangat krusial di lembaga amil zakatnya. Inilah hikmahnya kenapa amil itu masuk ke dalam asnaf, Pak. Saya baru merenung-renungkan, kenapa ya amil ada dalam asnaf? Ternyata kuncinya ini, supaya zakat itu dikelola sungguh-sungguh, Pak. Jadi si amil tadi, dia nggak mikirin lagi nyari uang di luar sebagai amil gitu, Pak. Harusnya kebutuhan amil itu terpenuhi dari asnaf itu sendiri, dari duit zakat itu sendiri. Sehingga dia bisa apa? Bisa fokus. Dia bisa apa? Dia bisa profesional. Dia bisa apa? Dia bisa sungguh-sungguh. Kalau dia fokus, dia sungguh-sungguh, dan dia profesional, maka zakat akan tepat sasaran. Zakat akan terkelola dengan efisien dan efektif. Nah, disinilah peran krusial sebenarnya lembaga amil zakat dalam membuat zakat ini benar-benar menjadi media dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya harus ada inovasi dan edukasi berkelanjutan ya. Tadi sudah kita sampaikan apa aja inovasi yang bisa dilakukan untuk pengentasan kemiskinan bagi lembaga amil zakat. Mari bersama kita memaksimalkan zakat Bapak Ibu semua untuk masa depan Indonesia, tentunya masa depan umat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Sehingga orang-orang Indonesia bisa hidup dengan lebih layak ya. Umat Islam bisa hidup dengan lebih layak, sejahtera secara ekonomi. Tentunya ini bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perutnya lapar, sholatnya nggak khusyuk itu Bapak Ibu. Kalau sekolahnya nggak bagus gitu ya,
pasti akalnya nggak berkembang. Padahal salah satu maqasidul syariah itu adalah al-aql, ya. Jadi menyempurnakan akal kita melalui pendidikan. Jadi kalau nggak bisa sekolah dengan baik, ya tentunya akalnya tidak berkembang dengan baik. Demikian Bapak Ibu semua, apa ya, materi diskusi kita lah ya, materi diskusi kita pada malam hari ini tentang bagaimana zakat mampu mengentaskan kemiskinan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya kembalikan kepada moderator kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Diki atas ilmunya. Ternyata memang dampak dari apa kemiskinan itu banyak sekali ya Pak. Tadi salah satunya disebutin pinjol. Karena memang sebagai anak muda Pak, saya juga beberapa kali teman saya juga mengalami itu dan tentunya bukan cuman keuangannya aja yang habis, tapi mentalnya juga kena kan ya dari pinjol itu. Jadi memang kalau keadaan dari keluarga ataupun diri sendiri tidak mencukupi, yaitu akhirnya akan kemana-mana gitu dampaknya. Jadi salah satunya zakat bisa menghindarkan seseorang dari melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Sudah ada yang langsung bertanya. Assalamualaikum Kak Melviani Nur Azija, apakah ada di room? Boleh langsung bertanya. Halo Kak Nur Azija. Oke, mungkin aku ke ini dulu ya, ke... Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, izin ke Kak Farha Imadudin, boleh bertanya by mic, Kak, langsung. Kita persilahkan yang ingin bertanya langsung dulu ya, teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum Kak Farha, apakah ada di Zoom? Mungkin yang ingin bertanya langsung, langsung raise hand, saya akan persilahkan duluan ya. Oke, Kak Raihan. Assalamualaikum Kak Raihan. Waalaikumsalam. Oke, baik. Silakan Kak. Baik, izin Ya, bertanya, langsung mohon maaf ya, bertanya. oke, karena jaringannya sedang lag. Baik, izin bertanya, apakah peran Basnas saat ini dalam mengelola penyaluran zakat di Indonesia sudah tepat secara menyeluruh? Padahal kalau kita lihat di masyarakat Indonesia sendiri ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab, Pak Diki. Oke, baik. Terima kasih Pak Rehan. Pertanyaan yang sangat bagus Pak Rehan. Apakah Basnas sudah tepat ya mengelola zakat pada saat ini di tengah banyaknya kemiskinan kita di Indonesia? Oke, itu pertanyaan yang luar biasa. Nah, dulu Bapak Ibu semua ada masa di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Bapak Ibu ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menurut sirah di zaman beliau. Beliau kurang lebih menjadi khalifah itu hanya 2 tahunan kalau tidak salah ya, 2 tahunan. Itu selama dia memimpin 2 tahun, Bapak Ibu, dia berhasil menciptakan suatu wilayah yang tidak ada orang miskinnya, gitu ya. Dengan kata lain, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Artinya negaranya benar-benar sejahtera. Hanya dalam waktu 2 tahun saja, Pak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Faktornya ternyata itu ada di keteladanan beliau. Ya, keteladanan beliau. Beliau hidup bersahaja, tidak mau mubazir gitu ya. Kemudian tidak mau memakai fasilitas negara pada waktu itu kisahnya banyak sekali tuh Pak. Kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz yang memang berhasil membuat kesejahteraan.
Jadi pertanyaannya, apakah Basnas atau negara kita mungkin ya, atau lembaga amil zakat itu sudah optimal untuk mengelola zakat sehingga masih adanya kemiskinan? Harusnya jawabannya belum, ya. Karena faktanya masih banyak orang yang miskin, gitu ya. Faktanya belum. Optimalnya kapan? Pada saat sama seperti Umar bin Abdul Aziz tadi, Pak. Tidak ada lagi orang miskin atau orang yang berhak menerima dana zakat. Nah, kenapa dia tidak optimal? Itu pertanyaan kita. Jawabannya pasti belum optimal. Kenapa dia tidak optimal? Itu pertanyaannya. Nah, faktor yang membuat itu tidak optimal itu banyak. Baik disebabkan oleh internal pengelola maupun eksternal pengelola. Jadi ada faktor di luar mereka sebenarnya, di luar lembaga amil zakat atau di luar Basnas ataupun di dalam Basnas. Makanya salah satu upaya untuk mengoptimalkan tadi sudah kita sampaikan di secara internal itu harus ada inovasi-inovasi yang kita lakukan. Ya, jangan saat ini kecepatan pinjol dan judol itu jauh melebihi kecepatan informasi zakat, infak, sedekah, Pak, yang masuk ke HP kita. Itu realitanya. Nah, itu berarti kita masih kalah saing dengan hal-hal yang sifatnya tidak syar'i atau tidak dibenarkan oleh agama kita. Nah, sehingga itu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi pengelola zakat, bagi LAS ataupun bagi Basnas gitu ya, ataupun bagi negara. Ini challenge kita yang memang harus kita pikirkan bersama-sama bagaimana solusinya. Jadi itu faktor internal. Sedangkan faktor eksternal, ini yang paling menarik sebenarnya. Faktor eksternal itu adalah kesadaran masyarakat kita untuk berzakat, Pak. Ini ini yang membedakan kita nanti di zaman Umar bin Abdul Aziz dengan zaman kita sekarang. Kalau di zaman Abu Bakar atau Umar, orang yang nggak bayar zakat itu bisa dipaksa, Pak. Bisa dipaksa untuk bayar zakat. Kamu bayar zakat, kamu bayar zakat, kamu bayar zakat gitu ya. Bahkan di zaman Abu Bakar tuh diperangin. Siapa nggak bayar zakat diperangin. Jadi otomatis orang bayar zakat semua. Kemudian juga di zaman kekhalifahannya Umar bin Abdul Aziz itu, orang-orang non-Muslim pun itu dia membayar jizyah namanya, membayar pajak kepada pemerintahan Islam. Nah, sehingga memang dana yang terkumpul di Baitul Malnya itu banyak, Pak. Sehingga bisa didistribusikan kepada orang-orang miskin dengan baik. Nah, bedanya di zaman kita, negara kita eh, adalah negara demokrasi, ya, negara republik. Ya. Dia tidak menerapkan hukum Islam secara formil. Hukum Islam hanya berlaku bagi umat Islam, bukan bagi rakyat Indonesia. Nah, artinya negara tidak bisa memaksa orang untuk kamu harus bayar zakat bagi yang nggak mau bayar zakat gitu ya. Jadi potensi yang 300 triliun itu, Pak, yang hanya baru kita kumpulkan 40 triliun, itu ada kontribusi masyarakat yang tidak mau membayar atau belum mau membayar zakat dengan kesadarannya. Ya, namun tidak bisa dipaksa oleh negara. Nah, ini persoalannya. Ini persoalan kita. Sehingga apa yang bisa dilakukan hanya himbauan, ya. Basnas atau LAS itu membuat program-program melakukan promosi-promosi supaya orang sadar zakat gitu ya, supaya orang mau bayar zakat, supaya orang mau secara optimal dengan kesadaran pribadinya mau membayar zakat. Kalau tidak mau membayar zakat, tidak ada punishment, tidak ada hukuman, ya. Jadi Bapak Ibu jangankan sekarang, di zaman Abu Bakar, di zaman Rasulullah saja, itu ada yang tidak mau membayar zakat ya. Salah satunya Sa'labah tuh di zaman Rasul tuh nggak mau bayar zakat ya. Walaupun dia orang kaya. Nah itu di zaman Rasul, apalagi di zaman kita. Pasti ada orang-orang kaya yang nggak mau membayar zakat. Atau menghitung zakatnya mungkin semua hartanya nggak dimasukkan. Itu tetap saja terjadi. Jadi ada dua faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah pengelola las atau bas yang memang membutuhkan inovasi-inovasi. Di faktor eksternalnya adalah memang kesadaran masyarakat kita belum sepenuhnya sadar untuk mau membayar zakat. Itu mungkin Pak Rehan ya. Kenapa jawabannya kenapa Basnas atau LAS belum optimal mengumpulkan zakat kita. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Demikian Pak. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Langsung saja kita raise hand ya teman-teman.
Izin bertanya Mbak Tika, Oh iya, silakan. Em, dengan siapa? Mohon maaf. Ini nggak kelihatan nih. dengan Pak Ira. Oh, sebenarnya tahu ini suara bapaknya ya. Silakan Pak Pranyoto. Izin Ustadz bertanya. Silakan Pak Ira. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. menambahkan terkait yang barusan dijelaskan Ustadz, terkait kedudukan pajak dan zakat. Apakah ini regulasi yang apa ya setara atau memang berdiri sendiri? Maksudnya begini, di Indonesia karena memang belum memberlakukan syariat Islam, nah itu ada penghimpunan zakat, ada dikenakan pajak juga. Nah pertanyaannya, ketika di sebuah negara yang full memberlakukan syariat Islam, itu apakah berlaku kedua-duanya atau memang khusus memberlakukan zakat? Artinya zakat bisa menggantikan regulasi pajak. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Sangat bagus Pak. Pertama, eh, kalau Indonesia, nanti kita akan membahas yang Islam. Kalau di Indonesia, memang kita masih terapkan dua-duanya. Jadi ada namanya pajak, ada namanya zakat. Ya, Bapak Ibu semua. Namun, eh, pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan antara pajak dengan zakat. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Zakat ya, di tahun 2011, itu didapati bahwasanya zakat itu bisa mengurangi pembayaran pajak kita, ya PPh. Jadi Bapak Bapak Ibu semua kalau sudah menunaikan zakat itu ternyata bisa mengurangi pajak penghasilan kita. Ya, namun syaratnya ada beberapa. Salah satu syaratnya adalah harus membayar ke lembaga amil zakat yang terdaftar di Kementerian Keuangan atau yang terdaftar di pemerintah. Itu di Indonesia begitu. Jadi sudah mulai harmonis sebenarnya. Eh, Tidak lagi double. Satu sisi harus bayar pajak, satu sisi harus bayar zakat. Ya, jadi udah komplementer, saling melengkapi sekarang. Eh, Selanjutnya, kalau itu di negara Islam, ya, apakah tidak bayar pajak lagi atau hanya zakat saja atau seperti apa? Nah, kalau kita bicara negara Islam, Bapak Ibu semua, tentunya kita akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Khalifah Rasyidin ya, mulai dari zaman Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Inilah wujud ideal sebenarnya negara Islam ya, wujud ideal negara Islam. Kalau saat ini sepertinya tafsir negara-negara Islam akan berbeda-beda ya. Yang ada saat ini adalah negara dengan mayoritas penduduknya Muslim gitu ya. Walaupun Iran mengaku sebagai Republik Islam Iran gitu ya. Cuman saya yakin tidak semua para ulama mungkin ya sepakat kalau Iran adalah negara Islam sebagaimana yang seperti Rasulullah contohkan. Dan bahkan jangankan sekarang ya, setelah Ali pun setelah kekhalifahan Ali, sebagian scholar Muslim itu juga tidak mengakui ya pemerintahan Islam baik dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah ataupun dilanjutkan dengan dinasti-dinasti yang lainnya. Jadi kalau kita coba contoh kepada langsung bagaimana Rasulullah dulu, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, mohon maaf, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengelola pajak dan zakat gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah eh, mereka semua, jadi orang yang berada di wilayah kekuasaan Islam, baik di zaman Rasul sampai ke Ali, itu semuanya membayar, kita sederhanakan bahasanya iuran, Pak ya, membayar iuran ke negara. Bedanya, iurannya orang Islam namanya zakat. Nah, itu beda ya, Pak. Iurannya orang non-Islam namanya pajak. Bedanya di situ. Kalau orang Islam bayar iurannya sebenarnya bukan ke negara. Dia hanya sekedar menjalankan perintah agamanya. Bentuknya zakat. Jadi dia nggak membayar iuran negara sebenarnya.
dia membayarkan kewajiban agamanya, bentuknya zakat. Namun dia membayarnya kepada kepala negara. Kebetulan kepala negaranya, bukan kebetulan sebenarnya. Pada waktu itu kepala negaranya adalah Rasulullah Umar yang memang sekaligus mengelola APBN negara Islam. Jadi otomatis kewajiban agamanya orang Islam pada waktu itu dalam bentuk zakat langsung masuk ke kas negara, namanya Baitul Mal. Jadi sederhananya zakat yang dibayarkan Muslim pada waktu Rasulullah sampai ke Ali itu adalah bisa didefinisikan sebagai pendapatan negara Islam. Persis sama kayak Indonesia sekarang pendapatannya bentuknya pajak. Nah, itu bagi orang Islam. Bagaimana dengan orang non-Islam yang ada di wilayah Islam? Itu ada orang Yahudi, gitu, ada orang musyrik, ya. Orang-orang ini tetap membayar iuran kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Utsman sebagai khalifah-khalifah yang tadi. Dia tetap membayar. Nah, ini benar-benar namanya pajak. Jadi ada ada tiga pajak mereka itu, Pak. Satu namanya pajak atas pertanian, namanya kharaj. Satu namanya pajak terhadap perlindungan keamanan atau pajak administrasi gitu Pak ya. Karena dia tinggal di wilayah Islam, keamanannya dijamin oleh Rasulullah, urusan-urusannya dijamin oleh Rasulullah, aman gitu ya, dia bebas berdagang di wilayah-wilayah Islam walaupun dia non-muslim. Nah, atas keamanan itu dia dikenakan pajak namanya jizyah. Kemudian nanti pada saat dia berdagang kemudian dia melakukan impor dari negara lain atau dari wilayah lain kepada masuk kepada Islam, dia kena bayar lagi. Kayak sekarang namanya bea cukai. Ya, itu kena bea cukai lagi. Nah, jadi orang Islam kena zakat, orang non-Islam kena pajak. Begitu praktek yang terjadi di zaman Rasul sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan itu dilanjutkan sampai kepada Turki Utsmani. Ya, jadi kalau Bapak lihat baca sejarahnya Turki Utsmani di khalifah dia yang terakhir Muhammad Al-Fatih ya, Sultan Mehmed II itu yang runtuh di Turki di tahun 1924 itu masih menerapkan jizyah ya. Bahkan sampai ke negara-negara Eropa, Hungaria dan lain-lain itu dikenakan jizyah, dikenakan pajak atas jiwa dan keamanan mereka yang memang mereka berada di wilayah kekuasaan Islam. Gitu mungkin Pak Pak Ari ya atas jawaban yang bisa saya berikan. Jadi andaikan negara Islam menerapkannya atau menjalankan aturan Islam, maka seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, kaum muslimin membayar zakat, kaum yang non-Islam membayar pajak. Gitu ya. Jadi kaum muslim nggak bayar pajak lagi, hanya bayar zakat aja. Gitu ya. Mungkin mungkin itu ya Pak Ira ya. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak Tika. Sama-sama Baik, Pak. sama-sama Pak Pranyoto. Oke, selanjutnya ada Kak Zukruf. Boleh silakan langsung pertanyaannya, Kak. Permisi Ustadz, apakah suaranya terdengar? Jelas. Sangat jelas Pak. Oke Ustadz, jadi saya ingin bertanya seputar apa sih pembagian zakat Ustadz? Ada dua soal. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang contoh ya Ustadz, di satu wilayah tersebut itu orangnya semuanya sejahtera Ustadz. Tidak ada salah satu pun bagian dari 8 astaf tersebut Ustadz. Apakah nanti itu diberikan rata ke semua wilayah tersebut atau nanti diberikan ke wilayah sebelah Ustadz yang masih ada 8 asnaf tersebut Ustadz? Itu Ustadz. Yang kedua, eh, mana tadi ya? Sebentar. Apakah zakat itu wajib ijab kabul Ustadz atau tidak gitu? Contoh, eh, saya punya tetangga yang miskin Ustadz. Punya tetangga yang miskin dan di waktu-waktu zakat tersebut saya mengasih atau memberi beras yang ukurannya sesuai dengan ukuran zakat Ustadz dan saya memberikan ke tetangga saya tanpa embel-embel
ini zakat gitu. Tapi cuma ini ada beras gitu. Apakah nanti itu ikut terkena ikut zakat atau tidak, Ustadz gitu. Oke, cukup sekian. Oke. Langsung dijawab ya Mbak Tika ya. Iya, Bapak, silakan. Baik, terima kasih Pak Zukruf. Pertanyaannya luar biasa sekali Pak. Pertama terkait dengan asnaf Pak. Jika memang tidak ada asnaf di wilayah itu, maka zakat ya tidak berhak Pak untuk didistribusikan di wilayah itu. Ya, kalau asnafnya tidak ada di wilayah itu. Maka cari wilayah yang paling dekat dengan wilayah Bapak yang asnafnya ada. Betul. Jadi itu sudah benar, Pak. Jadi kalau wilayahnya di situ udah nggak ada asnaf, ya tidak lagi zakat didistribusikan di situ. Dia harus didistribusikan di wilayah paling dekat dari wilayah Bapak. Karena memang prinsip pendistribusian zakat itu didistribusikan di mana dia dikumpulin. Nah, itu prinsipnya, Pak. Jadi kalau dikumpulin di Bekasi contohnya atau orang-orang Bekasi yang memberikan zakat, maka prioritas distribusinya, Pak, adalah di daerah Bekasi juga. Gitu. Nah, kalau asnafnya nggak ada di daerah itu gimana, Pak? Boleh, baru pindah ke wilayah yang paling dekat dengan Bekasi. Ya, mana contohnya Jakarta, contohnya kan Jakarta orang udah kaya-kaya ya atau tempat lain yang di sekitar-sekitar situ. Jadi begitu Pak ya untuk pendistribusian asnaf zakat. Selanjutnya, apakah zakat itu wajib ijab kabul? Jawabannya tidak wajib, Pak. Jadi ya, menurut Imam Nawawi itu zakat tidak memerlukan ijab kabul. Ya, zakat tidak memerlukan ijab kabul. Cukup niat dari muzaki dan penyerahan harta kepada yang berhak. Jadi kan si muzaki itu dia nggak perlu tahu Pak itu zakat atau enggak gitu Pak. Karena memang itu haknya dia. Zakat itu haknya mereka sebenarnya. Yang perlu tahu ini nih zakat adalah si yang menunaikannya. Nah, karena dia yang memiliki kewajiban ya. Jadi dia yang harus menghitung ini saya berapa nih kena zakat gitu ya. Terus siapa yang harus saya berikan zakat gitu. Nah, yang namanya ibadah dalam Islam itu kan niat yang penting. Jadi niatnya itu berzakat. Nah, niat itu jadi tidak seperti transaksi Pak ya. Zakat itu menunaikan zakat itu bukan seperti transaksi yang harus ada ijab kabul gitu ya. Dia adalah ibadah, ibadah ya, bukan muamalah. Bukan muamalah dia adalah ibadah. Nah, eh, dan yang perlu tahu itu adalah zakat ya si penunainya ya si muzaki tadi karena kewajibannya hanya ada pada dia. Sedangkan pada mustahik dia nggak punya kewajiban Pak untuk menunaikan zakat ataupun menerima zakat. Bukan kewajiban justru itu haknya kalau agak ekstrimnya gini Pak itu haknya saya gitu ya. Itu haknya saya ya uang saya harus terima gitu kan. Yang susah itu yang punya hartanya gitu ya. Karena dia punya kewajiban untuk memberikan itu kepada yang berhak. Ya, salah satunya tadi adalah mustahik. Itu Pak Zukrum ya. Mudah-mudahan bisa membantu jawabannya. Oke, Ustadz. Oh, untuk tadi niatnya itu tadi wajib talafut nggak, Ustadz? Atau cukup saya zakat karena Allah gitu? Udah cukup. Ah, nah itu niat dalam ibadah kan banyak khilafiyah juga ya. Ada yang harus dilafazkan, ada yang cukup dalam hati. Kalau menurut saya Pak Zukruf cukup dalam hati aja. Yang penting Pak Zukruf tahu ini saya membayar zakat di dalam hatinya karena Allah sudah selesai. Oke, oke. Cukup sekian, Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Apakah ada yang ingin raise hand lagi? Kalau tidak, saya ingin membaca pertanyaan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Izin tadi dari Kak Melviani Nur Azizah. Mengapa potensi zakat di Indonesia dikatakan belum optimal dan apa saja kendala utamanya, Ustadz? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Eh, Tadi sudah kita singgung sebenarnya kenapa zakat di Indonesia tidak optimal. Jadi ada dua penyebabnya. Ada penyebab dari internal kita sebagai pengelola, ada penyebab eksternal. Eksternalnya lebih kepada kesadaran masyarakat sebenarnya. Kesadaran masyarakat kita untuk membayar zakat. Nah, upaya-upayanya adalah kalau internal harus mampu terus berinovasi. Itu yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat. Jadi dia harus terus beriringan dengan perubahan-perubahan. Ya, kayak tadi jangan sampai yang sering muncul di HP
umat Islam di Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini pinjol melulu gitu kan, sama judol melulu. Jarang sekali iklan. Coba kalau Bapak buka YouTube, sering nggak muncul iklan zakat, Pak? Kita tahu pasti jawabannya. Berarti seringan iklan pinjol apa iklan tunaikan zakat? Kalau kita buka YouTube tuh yang sering muncul iklan yang mana, Mbak Tika? Iya, Pinjol. ada pinjol, Pak. Iklan pinjol Aplikasi kan? aplikasinya Iya, munculnya iklan pinjol pinjol. itu gencar kali, Pak. Iya. Saya justru nggak pernah kedengeran pada saat buka YouTube, justru nggak pernah muncul, Pak, iklan tentang untuk bayar zakat. Nah, itu realita yang saat ini sedang kita hadapi. Nah, fenomena itu sebenarnya ada di internal kita pengelola las, gitu Pak ya. Jadi memang dituntut untuk terus berinovasi. Itu yang harus kita lakukan. Nah, dari sisi eksternal tadi kita membutuhkan peran multi pihak ya. Pemerintah menghimbau terus ya kepada masyarakat atau warga negaranya untuk mau menunaikan zakat seperti yang dulu dilakukan oleh Abu Bakar atau Umar ya. Dihimbau melalui Kementerian Agama, melalui dai-dai gitu ya, untuk setiap berceramah di masjid-masjid menunaikan tentang zakat atau mengedukasi umat ini tentang zakat, mengedukasi umat ini tentang kewajiban zakat, bahwasanya ini adalah rukun Islam. Kalau yang saya yakin banyak di antara umat Islam ini jangankan menunaikan, cara ngitung zakat mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Berapa ya zakat saya kalau usaha saya begini-begini itu banyak sekali itu yang nggak tahu. Makanya eh, harus ada upaya multi pihak untuk mengedukasi umat supaya kesadaran berzakatnya bisa lebih baik, bisa lebih tinggi. Itu kalau dari faktor eksternal ya, ada peran pemerintah, peran lembaga amil zakat berkolaborasi mengedukasi masyarakat. Itu ya mungkin Mbak Tika ya. Eh, baik, selanjutnya mungkin ini dari Kak Farha Imaduddin Albani. Izin bertanya Bapak, bagaimana zakat dapat membangun kemandirian mustahik sehingga mereka tidak selalu bergantung pada bantuan? Oke, itu bagus sekali. Eh, itulah yang disebut dengan namanya program zakat produktif gitu. Jadi untuk bisa mustahik itu mandiri, Bapak Ibu, maka lembaga amil zakat ini punya program namanya zakat produktif. Nah, zakat produktif ini adalah zakat yang memang tidak dilepas begitu saja oleh las. Jadi dikasih modal usaha, kemudian dibina, dididik, diarahkan sehingga sampai kepada titik dia sudah mapan secara, bukan mapan sih sebenarnya, sudah terbebas dari atau sudah mandiri secara ekonomi. Nah, prosesnya itu terus dibimbing dan dibina oleh lembaga amil zakat. Jadi bukan hanya sekedar seperti kayak bencana alam gitu ya, dikasih bantuan terus kita pergi bantuan baju, bantuan konsumtif itu namanya. Tidak begitu, ada namanya zakat produktif. Zakat produktif ini zakat yang memang ada kontinuitas, keberlanjutan dari program zakat itu sampai ditargetkan si mustahik tadi mandiri secara ekonomi akibat dari dana zakat yang sudah digulirkan kepada mereka. Nah, program ini hanya LAS yang bisa melakukan. Kalau kita individu, agak sulit melakukan ini memantau mereka terus. LAS punya program itu karena dia punya orang-orang yang fokus dan profesional di bidangnya untuk mengelola para mustahik ini bisa berubah menjadi mandiri secara ekonomi. Gitu ya, Mbak Tika. Ya, Alhamdulillah. Ya Pak, ngomong-ngomong tadi tentang zakat produktif ya Pak, kalau di Lasgi sendiri, Lasgi itu punya program namanya tadi Gemaker Pak. Gemaker itu terdiri dari mungkin 10 orang gitu ya. Rata-rata ibu-ibu dari latar belakang memang kurang mampu dan background mereka ini sebenarnya pengen lepas dari yang namanya kalau di online kita biasa dengar pinjol ya Pak, pinjaman online. Tapi kalau ibu-ibu itu karena mereka pinjamannya offline, Nekat mungkin ya? namanya agak aneh bangke gitu ya, bank keliling gitu. Oh, Nah, bangkel. iya Ya. bangke bank keliling. Jadi ketika Lasgis hadir dan dibimbing, kemudian diberikan modal usaha, mungkin awalnya agak-agak sulit ya karena mereka harus meninggalkan bangke ini yang sering ngasih pinjaman gitu Pak. Tapi lama-lama akhirnya bisa uh, putus satu persatu bahkan ada salah satu ibu yang uh, dia itu pinjam ke 7 bank keliling bayangin Pak. Tapi Wah. alhamdulillah ketika dibantu sama Laski sudah tutup semua dan salah satunya karena dibimbing ya Pak untuk tidak menggunakan program dari bank keliling itu.
Karena kalau ibu-ibu ini kan awam ya Pak, jadi ketika ada orang yang datang ke rumah minjemin uang, ya mereka terima-terima aja. Padahal di balik itu ada bunga yang luar biasa gitu kan. Dan mereka nggak ada apa ya? Saya ingin nolak tuh agak susah karena ya kebutuhan gitu ya Pak. Tapi Ya, ya tadi itu zakat itu memang sangat penting untuk kehidupan di masyarakat gitu. Mungkin kalau kita nggak terjun langsung ke pelosok atau ke daerah-daerah, kita nggak akan tahu ternyata ada loh orang-orang ini yang memang kebutuhan hidupnya tidak tercukupi dan mereka nggak tahu dananya dari mana gitu. Makanya pentingnya tadi yang seperti yang Bapak sampaikan bahwa dari sisi eksternal atau orang-orang ini harus paham bahwa kalau udah punya apa kewajiban zakat ya kita harus mengeluarkan gitu. ya. Masya Allah, bagus sekali programnya Mbak Tika ya. Alhamdulillah. Sekarang bayangkan kalau program itu bisa luas dan masif Iya. gitu ya Mbak Tika ya. Mm-mm. Nah, Alhamdulillah. sehingga Bapak Ibu itulah hikmah kata Allah, sedekah itu akan memadamkan riba, Pak. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi sedekah itu nanti akan memusnahkan riba. Ternyata mekanismenya seperti ini. Jadi kalau dana sedekah, dana zakat itu Bapak Ibu bisa dikembangkan dengan produktif sehingga akan menghilangkan pinjaman-pinjaman yang ada ribanya tadi. Jadi benarlah kata Al-Quran itu sedekah bisa memusnahkan riba itu. Ini bentuknya saya baru 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 nyadar juga ternyata bentuknya begini ya. Dari dulu tuh bingung tuh gimana ya sedekah bisa memusnahkan riba. Ternyata programnya begitu ya. Programnya transmisinya ternyata seperti yang Mbak Tika ceritakan tadi. Yang sudah berjalan di GIS Peduli ya, Mbak Tika ya. Alhamdulillah Pak. Gemaker ya. Iya gue maker. Betul luar biasa, Masya Allah. Keren, Itu keren, keren. masih itu masih batch satu, nanti insya Allah kita akan buka batch berikutnya. Masya Tapi yang Allah. pasti ibu-ibu ini sangat senang ya Pak, karena ketika diwawancarai mereka bukan cuman terima modalnya doang, tapi secara mental jadi orang yang lebih berani dan lebih positif ya Pak. Kalau ke depan tuh pasti Ya, Allah bantu gitu dengan cara yang baik gitu, asalkan ya tetap Masya Allah. ikhtiar. Oh, Masya Allah. Jadi terharu saya dengarnya, Mbak Tika. Oh, di sini Luar biasa itu. ada ini ya Pak, ada PJ-nya Pak, Mas Akris Pak. Jadi Mas Akris ini Oh, Masya Allah. setiap Ya, Sabtu ini benar-benar. Selamat Mas membimbing. Akris ya, tetap semangat. Ya, alhamdulillah Pak, siap. Iya, setiap Sabtu Masya itu Allah. membimbing ibu-ibu supaya tetap semangat gitu untuk jualannya. Masya Allah. Itu luar biasa. Itu jihad fisabilillah itu Mas Akris. Amin, amin, Ustaz. Ya, Ya, melawan. ini kalau kalau emang mau sedikit ini ya, Ustaz, dari telling ya, Ustaz, dari Ya, ibu-ibu Gemaker, boleh, boleh Pak. eh, kurang lebih kan ini program udah bisa dikatakan udah jalan hampir 2 tahun ya Ustaz ya. Aneh coba kemas, aneh coba bentuk dan alhamdulillah antusiasnya kan luar biasa. Dan memang apa yang tadi Antum sampaikan, aneh juga terharu Ustaz terkait semangat beliau sampai bisa gitu ninggalin bank keliling, 7 bank keliling dan itu setiap hari Ustaz. Setiap hari dari pagi sampai malam kan namanya bank harian ya kalau di ibu-ibu perkampungan tuh Hmm, setiap hari ada. Jadi ya mau gimana makan pun susah kan ibaratnya jualan habis lagi buat bayar bank keliling gitu. Masya Allah. Sampai ada satu momen ketika itu ada seorang ibu dia dipaksa Zat, untuk apa ya untuk ngambil padahal si ibu ini sudah nggak mau. Akhirnya beliau laporan ke kami. Akhirnya kita coba mediasi, Zat. Kita datang langsung ke rumah ibu itu dan kebetulan pada saat itu datang tuh ketemu sama si banknya itu. Ah, si abang-abang Medan itulah. Nah, kita ketemu, coba kita mediasi dan alhamdulillah dari situ memang si abangnya mengakui kesalahannya, bahwasanya si abang ini niat untuk transfer secara langsung, Sat. Walaupun si ibunya nggak mau, tapi dipaksa. Nah, itu kita terus mediasi, kita terus dampingi sehingga biar si ibunya itu nggak ngambil lagi ke riba. Dan alhamdulillah GIS terus komitmen saat apapun yang memang disampaikan, dikeluhkan oleh ibu-ibu, kita selalu kasih solusi saat. Dan bisa dikatakan eh, GIS ini menjadi mama dede kedua saat tempatnya curhat ibu-ibu. Gitu, Masya Sat. Allah. Nah, jadi Luar biasa Pak. betul. Jadi kita nggak cuman ngurusin dari eh, pinjaman, terus kemudian bank keliling atau bank emok, kita juga coba konsolidasi terkait kasus suaminya mereka yang terjerat judol, Ustaz. Ah,
Ya Ada Allah. satu tips di mana yang ini saya sampaikan kepada mereka, kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengurangi, minimal mengurangi ya kebiasaan si suami ini main judol, Ustaz. Yaitu adalah mempersempit jalur si suami ini megang uang, Ustaz. Gitu. Dan memang saya terus edukasi mereka dan sedikit bisa dikatakan sedikit ada mumu kebohongan sih memang, Ustaz. Cuman ya insya Allah bohong demi kebaikan, Ustaz. Jadi untuk saving uang, jadi saving uang itu mereka di luar dari rumah mereka. Biasanya kan ibu-ibu kalau nyimpan duit kayak di lemari, ya kan, di selipan baju. Nah ini mereka kita prioritaskan kalau mau nyimpan uang bisa ke tetangga atau ke GIS aja, Ustaz. Ya, jadi nanti di kelompok ini kita ada ibaratnya PJ lah tanggung jawab untuk bisa mengamankan. Karena kan kita bermitra juga lah dengan bank, yang mana insya Allah bisa aman lah. Kita coba rekomendasikan seperti itu dan alhamdulillah Ustaz, yang ibu-ibu ini 2 pekan berikutnya laporan ke saya, Pak, alhamdulillah suami saya yang tadinya setiap hari sekarang jadi udah jarang nih main apa judol, karena terus-terusan saya afirmasi dia ketika suami minta, ibu sampaikan aja keluhan si anak. Jadi bawa-bawa anak nih, masalah anaknya sekolah harus bayaran, terus alasan punya utang ke tetangga, padahal mah dia enggak, Ustaz. Tapi seolah-olah bagaimanapun caranya biar si suami ini eh, sadar ya, secara tidak langsung, oh iya utang istri saya banyak nih, oh kebutuhan anak saya banyak nih. Akhirnya kan si suami ini berkurang tuh niatnya untuk judol. Nah, alhamdulillah itulah yang afirmasi yang teman-teman GIS dari program Gemakir ini sampaikan kepada para mustahik itu, Ustaz. Itu sih Masya Ustaz, Allah, sedikit Masya Allah, storytelling Masya sedikit. Allah. Masya Allah. Pak Kris, ini jihad fisabilillah Pak Kris. Luar Amin biasa. insya Allah, Ustaz. Karena ini fenomena nyata yang benar-benar ada di hadapan masyarakat kita saat ini. Dan itu ada di lapisan paling bawah masyarakat kita. Hampir semuanya Pak, dari kota ke desa. Dan kita belum bisa memberikan solusi maksimal untuk mereka. Mudah-mudahan ya Pak Kris ya, teman-teman di GIS Peduli, tetap semangat. Insya Allah semangat kita dunia akhirat memberikan yang terbaik bagi umat ini. Itu mungkin Mbak Tika, saya jadi terharu ini dengar ceritanya. Ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, Pak, izinkan saya menampilkan salah satu dampak dari zakat tadi ya, Pak, Boleh Pak. yaitu berupa bantuan modal usaha atau motor roda 3 untuk Bapak Iik yang saat ini mengalami apa ya, amputasi, habis diamputasi. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Alhamdulillah pada saat ini saya Sudah, Pak. bantuan terima bantuan dari GIS Peduli Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah pada saat ini saya menerima bantuan dari GIS Peduli Kabupaten Bekasi, yaitu berupa motor roda 3 yang berbentuk ada gerobokan untuk dagangan, dan tentunya saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena GIS Peduli telah memberikan bantuan kepada saya yang tentunya cukup sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bantuan ini berkah barokah untuk saya untuk melanjutkan kehidupan saya, untuk mencari nafkah yang saya masih punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak saya.
Oke, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Barusan adalah salah satu dampak dari ditunaikannya zakat di lembaga Lasgis, yaitu bantuan modal usaha untuk Pak Iik yang saat ini sebagai disabilitas ya karena habis diamputasi dan tidak bisa jualan. Tapi alhamdulillah bantuan motor roda 3 bisa membantu Pak Iik untuk meneruskan jualannya, yaitu jualan ikan asin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Deki atas waktunya, atas ilmunya pada malam hari ini. Mungkin boleh disampaikan apa ya, motivasi untuk kita semua atau closing statement. Baik, eh, Bapak Ibu semua, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Bapak Ibu semua, eh, tadi sebenarnya hikmah terbesar yang kita bisa lihat adalah bagaimana bukti dari ayat Al-Quran, di mana kata Allah, Allah adalah akan menyuburkan sedekah dan akan memusnahkan riba. Tentunya Allah akan menggerakkan hati-hati kita, ya. Tinggal kita yang memilih apakah kita di barisan orang-orang yang eh, menyuburkan sedekah ataukah kita di barisan orang-orang yang eh, menyuburkan riba. Maka oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita berdoa dan berharap pada Allah, Allah teguhkan dan kuatkan hati kita untuk bersama-sama di jalan Allah ini, berjihad fisabilillah, menegakkan syiar-syiar agama Allah melalui zakat, melalui pengentasan kemiskinan, melalui sedekah, dan pada saat yang sama sebenarnya kita membendung ya, membendung gelombang riba yang sangat besar. Karena hadis Rasulullah bilang nanti di akhir zaman kita tidak bisa menghindar dari riba, bahkan kita akan terkena debunya. Sekalipun kita berupaya untuk menghindari riba, kita akan terkena debunya. Nah, saya rasa itu zamannya ada saat ini, gitu. Karena kemanapun kita, apapun yang kita lakukan, kita selalu berurusan dengan riba. Sedangkan riba adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Bapak Ibu semua, eh, kita berharap Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kelapangan hati ya, untuk bersama-sama menunaikan kewajiban-kewajiban khususnya kewajiban zakat dan kewajiban ibadah lainnya. Allah memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan untuk senantiasa berada di jalan ini ya, mensyiarkan agamanya sehingga Allah memenangkan agamanya ini di atas panji-panji yang lain. Dan kita dimasukkan kepada jundullah istilahnya ya, tentara-tentara Allah yang memperjuangkan agamanya dan menjadi bekal nanti bagi kita untuk selamat di akhirat kelak dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan, atas segala kekhilafan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada malam hari ini. Allah catat sebagai amal soleh. Allah catat sebagai orang-orang yang menuntut ilmunya dalam rangka taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. sebelum ditutup, izin kita foto bersama dulu ya Ustadz. Oke, teman-teman Baik. boleh on cam sebentar, kita mau foto bersama Ustadz Deki. Oke, slide pertama ya. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut slide kedua. Boleh teman-teman yang belum on, kita on dulu boleh sebentar. Oke, terima kasih. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut slide kedua. Satu, dua, tiga. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ustadz Deki atas ilmunya dan juga teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir. Untuk absen, insya Allah saya share-nya di grup ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Bapak Ibu Zaki. semua. Izin live ya Bapak Ibu. Silakan Bapak.